Nisa Syaidina. Saya Windersmana. Saya Asifa Maharani. Saya Anggraini Putri. Saya Aini Sisilia Ramadhani. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran tentang A. Proses masuk dan perkembangan Islam di Indonesia. B. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang super menarik. Kisah unik tentang bagaimana Islam bisa menyebar di Indonesia. Ini bukan cerita soal penaklukan loh, tapi lebih ke perjalanan ide yang damai. Dan jujur aja, keren banget. Nah, gimana sih ceritanya? Sebuah negara dengan lebih dari 270 juta penduduk yang letaknya ribuan mil dari Timur Tengah justru jadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jawaban dari pertanyaan ini jauh lebih dalam dan menarik dari yang mungkin kita bayangkan. Oke, pertama-tama ini bukan proses instan yang terjadi dalam semalam. Jauh dari itu, ini adalah kisah yang butuh waktu berabad-abad, yang mulanya bukan dengan pedagang atau tentara, tetapi dengan kapal-kapal dagang yang hilir mudik di jalur sutra lautan. Coba deh kita lihat lini masanya. Kontak pertama itu terjadi di abad ke-7. Tapi pertumbuhan pesatnya baru dimulai di abad ke-13. Ada jeda hampir 600 tahun. Ini nunjukin kalau proses awalnya itu pelan banget, organik, dan sama sekali gak dipaksakan. Terus, siapa dong yang bawa ajaran ini? Aktor utamanya itu para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat. Tujuan utama mereka ya berdagang, tapi sambil berinteraksi setiap hari. Mereka juga memperkenalkan keyakinan mereka. Kuncinya adalah mereka membangun kepercayaan dulu, bukan langsung menyebar ajaran. Nah ini pertanyaan kuncinya. Kenapa kok ajaran baru ini bisa diterima dengan baik? Kenapa masyarakat Nusantara waktu itu merasa klik dengan Islam? Apa sih yang bikin mereka tertarik? Ternyata ada beberapa alasan yang kuat banget. Pertama, ajarannya itu terasa simpel dan gampang dimengerti. Konsep kesetaraan di mana semua orang sama di hadapan Tuhan itu jadi daya tarik luar biasa. Apalagi kalau dibandingin sama sistem sosial yang waktu itu sangat hierarkis. Dan yang paling penting, para pembawanya ini hidup sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Integritas mereka itulah yang bikin orang jadi respect dan tertarik. Oke, jadi gimana persisnya Islam menyebar? Ini bukan kayak jalan tol satu arah loh. Justru sebaliknya, Islam itu mengalir lewat banyak banget jalur di masyarakat yang bikin penyebarannya jadi efektif dan merata. Jalur yang pertama, dan mungkin yang paling awal, ya lewat perdagangan. Coba bayangin deh, pasar-pasar di pesisir yang ramai. Tempat orang dari berbagai bangsa ketemu. Disinilah interaksi sehari-hari terjadi. Sikap jujur dan etika baik para pedagang muslim pelan-pelan membangun jembatan kepercayaan yang akhirnya membuka pintu untuk pertukaran ide. Lalu, ada jalur yang lebih personal, pernikahan. Jadi, para pedagang ini kan banyak yang menetap, terus menikah dengan penduduk lokal, seringnya dengan keluarga bangsawan atau orang terpandang. Nah, dari situ terbentuklah keluarga-keluarga muslim baru dan Islam jadi bagian dari ikatan keluarga itu sendiri. Selanjutnya ada pendidikan. Ini penting banget. Institusi kayak pesantren mulai muncul. Disinilah generasi baru belajar tentang Islam secara mendalam. Mereka inilah yang nantinya jadi kader-kader ulama yang pulang ke kampung halaman masing-masing dan menyebarkan ajaran yang sudah mereka pelajari. Terus tentu ada juga dakwah atau penyebaran ajaran secara langsung. Nah di sini para ulama, terutama Wali Songo di Jawa, jago banget. Mereka nggak datang lalu langsung bilang ini salah, itu salah, tapi berdakwah dengan bijaksana. Pesannya disesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Nah, ini jalur yang unik banget. Tasawuf. Tasawuf itu kan pendekatan Islam yang lebih spiritual, mistis, dan fokus pada pengalaman batin. Ini ternyata nyambung banget sama kepercayaan lokal yang waktu itu juga sudah sangat spiritual. Jadi, Islam gak terasa asing, tapi malah ada terasa melengkapi apa yang sudah ada. Ini nih yang menurut saya jenius. Seni dan budaya. Jadi, bukannya mengganti budaya yang sudah ada, para penyebar Islam justru masuk ke dalamnya. Ajaran-ajaran Islam disisipkan ke dalam cerita wayang kulit.
ke dalam arsitektur masjid yang punya sentuhan lokal, juga ke dalam karya sastra. Ide baru masuk, tapi identitas lokal tetap terjaga. Dan yang terakhir tentu saja politik. Ketika seorang raja atau penguasa lokal masuk Islam, efeknya besar banget. Biasanya rakyatnya akan ikut. Ini jadi semacam akselerator yang mempercepat penerimaan Islam di suatu wilayah secara masif. Nah, saat kita merangkai semua kepingan puzzle ini, kita bisa melihat barisan luar biasa dari sebuah proses yang sangat damai. Apa sih intisari yang bisa kita ambil dari perjalanan sejarah ini? Jadi, apa nih poin-poin utamanya? Pertama dan yang paling penting, prosesnya itu sangat damai. Dimulai dari interaksi sosial di pasar, diterima karena ajarannya yang toleran dan egaliter, menyebar lewat banyak sekali jalur yang saling tumpang tindih, dan akhirnya dikukuhkan oleh sinergi antara ulama dan kerajaan. Sekian video pembelajaran dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum.